Sahabat sastra, kita akan menyimak pembacaan karya sastra Indonesia berjudul Sengsara Membawa Nikmat, karya sastrawan Tulis Sutansati. Diterbitkan oleh Balai Pustaka, cetakan ke-20 pada tahun 2010. Sahabat sastra, pada bagian sebelumnya kita telah menyimak pembacaan novel Sengsara Membawa Nikmat. Pada bagian sebelumnya diceritakan bahwa Midun dijemput paksa oleh Dubalang, utusan dari Tuanku Laras. Tangannya dibelenggu tanpa kejelasan. Semua bermula dari rasa dendam Kaca, anak Tuanku Laras. Nah, bagaimana kelanjutannya? Bagaimana nasib Midun? Mari kita simak pembacaan bagian kedua dari novel ini. Selamat mengikuti. Tentu Pak Inuh luka itu diambilnya jadi senjata untuk memfitnahkan. Ketika itu, terbayang kepada Midun, orang yang empunya perbuatan itu. Maka terkenanglah ia akan pemandangan kaca yang berarti dahulu. Tidak mengapa, kata Midun dalam hatinya. Asal Tuanku Laras sudi mendengar keterangan saya, tentu beliau insaf bahwa saya berbuat baik, dan pasti beliau akan memuji saya karena pekerjaan saya itu menjaga keamanan negeri. Midun berbesar hati, lalu berjalan dengan senangnya. Tidak terasa lagi oleh Midun tangannya yang dibelenggu, sebab pekerjaannya kemarin itu baik semata-mata. Orang di pasar heran melihat Midun dibelenggu. Mereka takjub melihat Midun sebagai pencuri tertangkap, padahal ia seorang alim dan berbudi. Seorang bertanya kepada seorang akan hal Midun di bawah Dubalang itu. Ada 1-2 orang berkata bahwa Midun dipanggil berhubung dengan penangkapan Pak Inuh kemarin. Tetapi perkataan itu disangkal orang pula mengatakan bahasa hal itu tidak boleh jadi karena perbuatan Midun kemarin mendatangkan kebaikan. Kalau karena perkara Pak Inuh, tentu ia tidak dibelenggu. Bermacam-macam persangkaan orang tentang Midun dibelenggu itu. Karena itu, banyak orang yang menggiringkannya ke kantor Tuanku Laras, ingin tahu apa sebabnya Midun dipanggil itu. Ayah Bunda Midun amat gusar melihat kedatangan Dubalang dan anaknya dibelenggu itu. Lebih-lebih Ibu Midun, hampir ia berteriak menangis karena amat sedih hatinya melihat anak kesayangannya itu dibelenggu sebagai seorang perampok baru tertangkap. Untunglah Pak Midun lekas menyabarkannya dan menerangkan apa sebabnya Midun dipanggil itu. Pak Midun mengerti apa yang dipanggilkan Tuanku Laras kepada anaknya. Lain tidak tentang perkara Pak Inuh ditangkap Midun kemarin itu. Tetapi ia amat heran, kenapa anaknya dibelenggu dengan kekerasan? Dengan tergesa-gesa, Pak Midun makan. Setelah itu ia pun pergi ke kantor Tuanku Laras
mendengarkan perkara anaknya. Di jalan, Pak Midun sebagai orang bingung saja. Pikirannya melayang entah kemana. Jika ia ditegur orang, hendak bertanyakan hal anaknya, seolah-olah tidak terdengar olehnya, karena kepalanya penuh dengan pikiran. Waktu Midun hampir sampai di kantor, dari jauh sudah kelihatan olehnya Tuanku Laras berdiri di beranda kantor. Setelah dekat, Midun tidak berani melihat muka Tuanku Laras, karena dilihatnya Tuanku Laras sebagai orang yang hendak marah. Dengan suara menggelegar sebab menahan amarah, Tuanku Laras berkata, "Awak yang bernama Midun?" "Hamba, Tuanku," jawab Midun. "Masuk ke dalam," kata Tuanku Laras dengan hardiknya. Setelah Midun masuk ke dalam, orang lain disuruh pergi. Maka Tuanku Laras bertanya pula dengan amarahnya, "Berani benar rupanya awak memukul orang gila sampai luka-luka. Apa yang awak sakitkan hati kepada Pak Inu yang tak sempurna akal itu? Kurang ajar betul awak ya kerbau." Bukannya demikian, Tuanku," jawab Midun. Lalu diceritakanlah oleh Midun dari bermula sampai penghabisan kejadian kemarin itu. Tetapi Tuanku Laras sedikit pun tidak mengindahkan perkataan Midun. Jangankan Tuanku Laras reda marahnya, melainkan bertambah-tambah. Midun menundukkan kepala saja karena Tuanku Laras memaki dia dengan tidak berhenti-henti. Setelah puas Tuanku Laras berkata, maka Midun menjawab pula dengan sabar. Katanya, "Luka Pak Inuh itu karena beliau jatuh sendiri. Sekali-sekali tidak hamba yang melukai beliau, Tuanku. Jika tidak ada hamba kemarin, entah berapa bangkai bergulingan karena beliau memegang senjata. Jika Tuanku kurang percaya atas keterangan hamba itu, cobalah Tuanku tanyakan kepada orang lain. Tetapi jika hamba bersalah berbuat demikian, ampunilah kiranya hamba, Tuanku." Mendengar perkataan itu adalah agak kurang marah Tuanku Laras sedikit. Tetapi karena pengaduan Kaca termasuk benar ke dalam hatinya, lalu ia berkata, "Sebetulnya awak mesti diproses verbal dan dibawa ke Bukit Tinggi, ke kantor Tuan Asisten Residen Fort de Kock. Tetapi sekali ini saya maafkan. Sebagai ajaran supaya jangan terbiasa, awak dapat hukuman 6 hari. Awak mesti mengadakan rumput kuda 4 rajut sehari. Sudah menyabit rumput, awak bekerja di kantor ini dan jaga malam." Midun berdiam diri saja mendengar putusan itu. Ia tak berani menjawab lagi, sebab dilihatnya Tuanku Laras marah. Waktu ia akan keluar kantor, lalu ia berkata, "Bolehkah hari ini hamba jalani hukuman ini, Tuanku?" "Ya, boleh. Hari ini mulai," ujar Tuanku Laras dengan sungutnya. Midun segera keluar, lalu diceritakannya kepada ayahnya apa sebab ia dipanggil dan hukuman yang diterimanya. Mendengar putusan itu, lapang juga dada Pak Midun, karena anaknya tidak masuk proses verbal dan tidak dibawa ke Bukit Tinggi. Maka Pak Midun berkata, "Terimalah dengan sabar, Midun. Asal di kampung ini, apapun juga macam hukuman tidak mengapa. Besar hati saya, engkau tidak dibawa ke Bukit Tinggi. Tetapi tidak patut engkau menerima hukuman, karena engkau tidak bersalah. Engkau berbuat pekerjaan baik. Tetapi hukuman yang diterima, apa boleh buat? Bukankah Tuanku Laras, raja kita,
dapat menghitam putihkan negeri ini. Midun berdiam diri saja mendengar kata ayahnya. Tetapi orang yang mengiringkannya bersungut-sungut semuanya mendengar putusan itu. Midun terus pulang mengambil sabit dan rajut rumput. Sampai di pasar, banyak orang mengerumuninya, akan bertanyakan perkaranya dipanggil itu. Midun menerangkan bahwa ia dihukum 6 hari karena menangkap dan melukai Pak Inu. Dan hal itu menurut pikiran Midun sudah patut, sebab ia melukai orang. Tetapi segala orang yang mendengar menggigit bibir, karena pada pikiran mereka itu tak patut Midun dihukum. Mereka itu berkata dalam hati, "Tidak adil. Untung luka sedikit. Sebetulnya harus dibunuh serigala itu. Kalau tak ada Midun, barangkali banjir darah di pasar kemarin. Kurang timbangan. Tentu beliau mendengar asutan orang." Banyak orang di kampung itu yang suka menggantikan hukuman Midun. Ada pula yang mau menyabit rumput 10 rajut sehari dan menjaga kantor siang dan malam. Asal Midun dilepaskan. Tetapi permintaan mereka itu sama sekali ditolak oleh Midun. Katanya, "Siapa yang berutang, dialah yang membayar. Dan siapa yang bersalah, dia menerima hukuman. Saya yang bersalah, saudara-saudara yang akan dihukum. Itu mustahil. Biarlah saya dihukum, tak usah ditolong." Atas keikhlasan hati sanak saudara itu, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Sesudah Midun menyabit rumput, lalu bekerja lain pula. Membersihkan kandang kuda, mencabut rumput di halaman kantor. Habis sebuah lagi dengan tidak berhenti-hentinya. Segala pekerjaan itu dimandori oleh Kaca. Ada-ada saja yang disuruhkan Kaca. Sehari-harian itu Midun tak menghentikan tangan. Untuk membuat rokok saja hampir tak sempat. Jika Midun berhenti sebentar karena lelah, Kaca sudah menghardik. Ditambah pula dengan perkataan yang sangat kasar. Mengambil air mandi dan mencuci kakus, Midun juga disuruhnya. Pada malam hari, Midun tak dapat sedikit juga menutup mata sampai pagi. Tiap-tiap jam Kaca datang, memeriksa Midun berjaga atau tidaknya. Demikianlah penanggungan Midun dari sehari ke sehari. Dengan sabar dan tulus, hal itu dideritanya. Apa saja yang disuruhkan Kaca, diturut Midun dengan ikhlas. Berbagai-bagai sisaan Kaca kepada Midun, hingga pekerjaan yang berat, yang tak patut dikerjakan Midun, disuruhnya kerjakan. Siang bekerja keras, malam tak dapat tidur. Hampir Midun tidak kuat lagi bekerja. Dalam 3 hari saja, Midun tak tegap dan subur itu sudah agak kurus dan pucat. Orang di kampung itu sangat kasihan melihat Midun telah jauh kurusnya. Apalagi ibu Midun selalu menangis bila melihat rupa Midun yang sudah berubah itu. Tetapi pada Midun hal itu tidak terjadi apa-apa. Ia selalu memohonkan rahmat Tuhan agar kekuatannya bertambah sampai kepada hukumannya habis dijalaninya. Dipohonkannya pula, moga-moga hati Kaca disabarkan Allah daripada menganiaya sesama makhluk. Bila ibunya menangis melihat dia, Midun berkata, "Sabarlah ibu, jangan menangis juga. Ini baru siksaan dunia yang hamba rasai. Di akhirat nanti, entah lebih daripada ini penanggungan kita. Bukankah tiap-tiap sesuatu itu telah takdir Tuhan, Ibu? Jadi apa yang terjadi atas diri kita tak boleh disesali.
karena perbuatan itu sama halnya dengan mengumpat Tuhan jua. Oleh karena itu, senangkanlah hati ibu, takkan apa-apa. Tuhan ada beserta hamba. Hamba pucat dan kurus ini karena baru bekerja berat. Hal ini bukankah baik untuk pelajaran hidup ibu? Pada hari yang kelima, Midun hampir-hampir tak berdaya lagi. Ketika ia membawa rumput ke kandang kuda, lalu jatuh tersungkur. Kaca melompat, lalu berkata sambil memukul, "Inilah balasan engkau melukai mamaku. Rasai olehmu sekarang. Jangan pura-pura jatuh. Bangun apa tidak?" Par! Pukulan kaca tiba di punggung Midun. Midun hampir gelap pemandangannya. Kalau tidak lekas ia menyabarkan hatinya, tak dapat tiada sabitnya masuk ke perut Kacak. Dengan perlahan-lahan ia bangun lalu berkata, "Janganlah terlalu amat menyiksa saya, Engku Muda. Kesalahan saya tidak seberapa, tidak berpadanan dengan siksaan yang saya tanggung. Saya lihat Engku Muda seperti membalaskan dendam. Apakah dosa saya kepada Engku Muda? Terangkanlah. Kalau nyata saya bersalah, apapun juga hukuman yang Engku jatuhkan, saya terima." "Memang engkau musuhku, Jahanam," ujar Kaca dengan bengis. "Engkaulah yang menghasut orang benci kepadaku. Engkau hendak jadi raja di kampung ini, binatang!" Dengan marah, amat sangat, Midun dipukul, ditinju, dan diterjangkan oleh Kaca. Dibalaskannya sakit hatinya yang selama ini. Untunglah hal itu lekas dilihat Tuanku Laras dari beranda kantor. Tuanku Laras segera memisahkan dan berkata, "Hendak membunuh orang engkau, Kaca?" Mendengar suara itu, baru Kaca berhenti daripada memukul Midun. Jika tak ada Tuanku Laras, entah apa jadinya. Boleh jadi Midun membalas, boleh jadi pula Midun binasa, sebab sudah tidak berdaya lagi. Pada keesokan harinya, Midun jatuh sakit. Hari itu ia tidak kuat lagi menyabit rumput. Pagi-pagi benar Pak Midun telah pergi menggantikan anaknya menyabit rumput. Belum lagi matahari terbit, rumput 4 rajut itu telah diantarkannya ke kandang kuda. Kemudian ia pergi kepada Tuanku Laras, menerangkan bahwa anaknya sakit keras. Ia memohonkan hukuman yang tinggal sehari itu, dia saja menjalankannya. Baru saja Tuanku Laras akan menjawab, Haji Abbas datang pula ke kantor itu. Atas nama guru dan Bapak Midun, ia memintakan ampun muridnya. Apalagi Midun ketika itu di dalam sakit. Maka Tuanku Laras berkata, katanya, "Karena permintaan Haji, saya ampuni Midun. Tetapi saya harap anak itu diajar sedikit. Jangan sampai begitu kurang ajar. Terlalu, ya sungguh terlalu melukai orang gila. Orang yang tak sempurna akal tentu tidak mengerti apa-apa. Kalau dilawan, tentu kita jadi gila juga." Haji Abbas dan Pak Midun diam saja mendengar perkataan itu. Kemudian mereka bermohon diri dan meminta terima kasih atas ampunan yang dilimpahkan kepada Midun itu. Di jalan sampai pulang, keduanya tidak bercakap-cakap sepatah jua pun. Mereka tahu bahwa perkataan Tuanku Laras itu kepadanya lah tujuannya. Karena itu amat pedih hati mereka.
padahal anaknya tidak bersalah. Tetapi apa hendak dikatakan, mereka bertentangan dengan raja di kampung itu. Setelah sampai di rumah, lama mereka itu duduk berpandang-pandangan. Haji Abbas amat sedih hatinya melihat Midun yang telah kurus dan pucat itu. Dengan tak diketahui, air mata Haji Abbas telah berlinang di pipinya. Tidak lama antaranya, Haji Abbas berkata, "Apamu kah yang sakit, nak? Apakah sebabnya maka engkau sakit ini?" Dengan perlahan-lahan, Midun menjawab, "Bapak, karena bekerja terlalu berat. Kalau saya tahu akan begini, mau saya dibawa ke Bukit Tinggi daripada dihukum di sini. Kaca rupanya musuh dalam selimut bagiku. Entah apa yang dibencikannya, tiadalah saya tahu. Malah seperti orang melepaskan sakit hati ia rupanya. Tetapi saya belum merasa bersalah kepada Kaca. Tak boleh jadi, karena saya melukai Pak Inuh, Kaca menyiksa saya. Seakan-akan sudah lama ia menaruh dendam kepada saya. Biarlah Bapak, karena tiap-tiap sesuatu itu dengan kehendak Tuhan. Siksaan kepada saya itu, saya serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Penyakit saya ini tidaklah membahayakan. Selama sakit akan sembuh, selama susah akan senang." Lama Haji Abbas termenung, memikirkan perkataan Midun itu. Kemudian ia berkata kepada Midun. Katanya, "Anak kita dikasihi orang di kampung ini, tetapi Kaca dibenci orang karena tingkah lakunya tidak senonoh. Tidak ada ubahnya sebagai anak yang tidak bertunjuk berajari. Karena angkaranya, orang lain ini binatang saja pemandangannya. Boleh jadi ia sakit hati karena Midun banyak sahabat kenalannya. Siapa tahu Midun dihukum ini barangkali karena perbuatan Kaca. Tetapi itu menurut persangkaan saya saja. Tentu dengan gampang saja ia melepaskan dendam, sebab ada tuanku Laras yang akan dipanggapkannya." "Benar perkataan Bapak itu," ujar Midun pula. "Saya rasa begitulah. Waktu ber-12 di masjid dahulu, sudah salah juga penglihatannya kepada saya. Ketika ia melihat hidangan bertimbun-timbun di hadapan saya, tampak kebenciannya kepada saya. Begitu pula ketika ia salah menyambut raga yang saya berikan kepadanya. Saya hendak ditinjunya. Dan dalam mengiri baru-baru ini, makin nyata juga iri hatinya. Sejak itu saya tegur dia, tidak menyahut lagi. Bila melihat saya, ia meludah-ludah dan muram saja mukanya." "Boleh jadi," kata Pak Midun. "Dubalang Lingkik ada mengatakan bahwa Kaca benci benar melihat orang banyak di sawah Midun. Lebih-lebih melihat orang di sawah itu bergurau senda. Marah ia rupanya. Nah, sebab itu, ingatlah engkau yang akan datang, Midun," ujar Haji Abbas.
Dia itu kemenangan raja kita. Tiba di perut dikempiskannya, tiba di mata dipejamkannya. Insaflah engkau akan perbuatanmu yang sudah itu. Sama sekali orang memuji perbuatanmu, tetapi hasilnya engkau dapat hukuman. Ada kira-kira sebulan, baru Midun sembuh daripada sakit. Badannya segar, kembali bagai semula. Sejak itu Midun tidak kerap kali lagi ke pasar. Jika tidak perlu benar, tidaklah ia pergi. Sedangkan rokok, ibunya saja yang membelikan dia ke pasar. Malam mengaji, siang ke huma, demikianlah kerja Midun setiap hari. Pulang dari huma, ia mengerjakan pekerjaan tangan. Sekali-sekali ia menolong adiknya menggembalakan ternak. Sekali peristiwa pada suatu petang, Midun pergi ke sungai, hendak mandi. Tidak jauh ke sebelah hulu, tepian mandi perempuan. Pada masa itu amat banyak orang mandi, baik di tepian perempuan, baik pun di tepian laki-laki. Mereka mandi sambil bersenda gurau. Ada yang berketimbung sambil tertawa gelak-gelak. Bermacam-macam tingkahnya menurut kesukaan masing-masing. Sekonyong-konyong, datanglah air besar dari hulu. Sangat deras air mengalir karena hujan lebar di mudik. Batu yang besar-besar, pohon-pohon kayu, dan lain-lain banyak dihanyutkan air. Mereka yang mandi pada kedua tepian itu berlompatan ke darat. Sangat ketakutan mereka itu rupanya. Masing-masing menolong diri sendiri. Ada yang jauh juga di bawah air, tetapi dapat melepaskan diri. Tetapi yang mandi jauh ke tengah, apalagi tak pandai berenang, tak dapat tiada biana salah. Sibuk orang di tepian, ada yang memekik sebab ngeri, ada pula yang berteriak menyuruh kawan segera ke darat. Bunyi air yang deras itu sangat menakutkan. Tiba-tiba kedengaran teriak orang mengatakan, "Tolong, tolong, Khadijah hanyut, Khadijah hanyut." Tidak lama kelihatan rambut seorang perempuan di dalam air. Timbul tenggelam di bawah air. Midun ketika itu pula ada di sana. Tetapi ia sudah mandi dan hendak berangkat pulang. Banyak orang lari ke hilir akan menolong yang hanyut itu. Segala orang di pasar berlarian dahulu mendahului akan melihat atau menolong yang hanyut. Mereka tanya-bertanya yang hanyut itu. Khadijah, yaitu nama perempuan yang hanyut itu, ialah istri Kaca yang baru 2 bulan dikawininya. Banyak sungguh orang berdiri di tepi sungai. Orang itu semuanya hanya kadar melihat yang hanyut saja. Seorang pun tak ada yang berani menolong. Mereka takut dirinya akan binasa, sebab air terlalu deras. Di dalam orang banyak itu, Midun serta pula melihat. Kasihan benar ia melihat jiwa perempuan yang terancam itu. Karena dilihatnya tidak seorang juga yang hendak menolong, Midun bersiap, hendak terjun. Pakaiannya ditanggalkannya, hingga tinggal celana pendek saja lagi. Dengan tidak berpikir lagi, Midun lari ke hilir dan melompat ke dalam sungai. Amat sukar ia akan mencapai perempuan itu, karena air makin deras. Kayu-kayu besar yang hanyut sangat menghalangi Midun akan mencapai Khadijah. Setelah ia dekat kepada perempuan yang hendak ditolongnya itu, terpaksa pula Midun menyelam karena beberapa alangan. Dengan susah payah dapat juga ditangkapnya pinggang Khadijah. Lalu berhanyut-hanyut ke hilir sambil menepi sungai. Dengan cara demikian, dapatlah Midun mencapai daratan. Sampai di darat, dipegangnya kaki perempuan itu, lalu dipertunggangnya, agar keluar air yang terminum oleh perempuan itu. Khadijah sudah pingsan, tidak tahu akan diri lagi.
Kain di badan tak ada, telanjang bulat. Maka datanglah orang berlari-lari membawa kain untuk Khadijah. Bersama itu pula Kaca dengan 2 orang kawannya. Di belakang itu, orang banyak yang ingin melihat kejadian itu, bagaimana kesudahannya. Midun berusaha sedapat-dapatnya supaya Khadijah yang pingsan itu siuman akan dirinya. Setelah orang banyak datang, maka Khadijah diserahkan oleh Midun kepada perempuan, supaya dibela dan diberi pakaian. Kaca masam saja mukanya melihat Midun. Jangankan minta terima kasih, melainkan panas hatinya kepada Midun. Benar, sepatutnya ia minta syukur istrinya telah ditolong. Tetapi apakah sebabnya? Maka si Midun, orang yang sangat dibencinya itu pula yang menolongnya. Lebih panas lagi hatinya ketika diketahuinya istrinya itu dalam bertelanjang pula. Maka tidak tertahan panas hatinya lagi. Lalu ia pun berkata, "Midun, adakah dihalalkan dalam agama bahwa orang laki-laki itu boleh menyentuh kulit perempuan orang lain?" Orang banyak sangat heran dan amat sakit hatinya mendengar perkataan Kaca itu. Jangankan ia minta terima kasih atas kebaktian Midun, malahan perkataannya sangat melukai hati orang. Midun sendiri takjub dan tercengang, karena tidak disangkanya perkataan macam itu akan keluar dari mulut Kaca. Maka Midun menjawab, "Engkau muda, saya menolong karena Allah. Jika engkau muda hendak bertanyakan terlarang atau tidaknya dalam agama, memang hal itu tersuruh, tak ada larangannya. Jika tidak ada saya, barangkali istri engkau terkubur dalam sungai ini." "Kurang ajar! Berani engkau berkata begitu kepadaku?" ujar Kaca dengan marah. "Engkau kira saya ini patung saja, tidak tahu menolong istri saya dalam bahaya? Lancang benar mulutnya menghinakan daku, seorang kemenangan Tuanku Laras di muka halayak sebanyak ini. Hendak engkau rasai pulakah tanganku sekali lagi?" "Saya maklum, engkau muda kemenangan Tuanku Laras," ujar Midun dengan sabar. "Saya pun tidak menghinakan engkau muda, karena perkataan saya itu sebenar-benarnya. Tadi setelah saya lihat, tidak seorang jua yang akan menolong. Saya terus saja terjun ke air akan membela istri engkau. Saya harap janganlah engkau terlalu benar mengatakan orang kurang ajar sebelum dipikirkan lebih dahulu." "Jika benar engkau saya katakan kurang ajar, apa pikiranmu, anjing?" ujar Kacak dengan sangat marah. "Akan saya sembahkah engkau hendaknya binatang?" Kacak melompat hendak menyerang Midun, tetapi ditahan orang, lalu disabarkan. Makin disabarkan, makin jadi diperkitar-kitarkannya orang yang memegang dia. Orang banyak berkerumun melihat pertengkaran Kacak dengan Midun. Midun tidak dapat lagi menahan hati, apalagi mendengar perkataan binatang dan anjing itu di muka orang banyak. Ada juga ia hendak menyabarkan hatinya, tetapi tiada dapat. Maka ia pun berkata, "Lepaskanlah saudara-saudara, tak usah disabarkan lagi. Sanak saudara sekalianlah yang akan menjadi saksiku kelak bahwa saya dalam hal ini tidak bersalah. Terlalu benar sementang kemenangan Tuanku Laras. Datangilah Kaca, lepaskan dendammu, menanti atau mendatang." Orang banyak rupanya menanti perkataan Midun saja lagi. Memang orang sangat benci kepada Kaca yang sombong itu. Mereka telah berjanji dengan dirinya masing-masing. Apapun yang akan terjadi, lamun ia tetap akan menjadi saksi Midun kelak. Kaca segera dilepaskan orang dan melapangkan tempat untuk berkelahi.
Dalam perkelahian itu, sekalipun tidak dapat Kacak mengenai Midun. Tiap-tiap Kacak menyerang selalu jatuh tersungkur. Kacak hanya berani membabi buta saja, mukanya berlumur darah. Midun sekalipun tidak mengenai Kacak. Kacak tersungkur karena deras datang yang selalu dielakkan Midun. Sedapat-dapatnya Midun menahan hatinya akan melekatkan tangan kepada Kacak. Kacak payah, akan lari malu, orang satu pun tiada yang menolong. Akan minta ampun lebih malu lagi, namanya anak laki-laki. Ia hampir tidak bergaya lagi, maka katanya, "Tolonglah saya, kawan, jasamu tidak akan saya lupakan. Engkau biarkan sajakah saya seorang." Teman Kacak yang 2 orang tadi maju ke tengah, lalu berkata, "Ini lawanmu, Midun, tahanlah." Maun melompat, lalu berkata, 1 lawan 1, engkau berdua. Sama menolong teman, di sini juga begitu. Engkau jangan ikut campur, Maun, ujar Midun. Biarkan saya sendiri, biarpun 10 orang. Kalau saya kena atau mati, baru engkau tuntutkan balas. Adat laki-laki berpanjang minta tolong. Cobakanlah beranimu. Maun mengundurkan diri mendengar perkataan sahabatnya itu. Ia tidak berani membantah, sebab Maun sudah tahu sejak dari kecil akan tabiat Midun. Midun sekarang melepas kekuatannya. Dalam sesaat saja kedua orang itu jatuh. Mereka kedua tak dapat bangun lagi karena tepat benar kenanya. Melihat hal itu, Kacak melompat menyerang dengan pisau. Kacak terjatuh pula, tidak dapat bangun lagi. Ketika ia mencoba hendak bangkit pula, Dubalang Lingki datang dan menangkap pisau di tangan Kacak, lalu berkata, "Sabar engkau muda, malu kita kepada orang." Dubalang Lingki datang itu bersama dengan penghulu kepala. Midun, Kacak dan 2 orang temannya dibawa ke kantor Tuanku Laras. Kacak dipapah orang, sebab sudah payah dan kesakitan, dan mukanya sudah bersimbah darah. Orang banyak yang melihat perkelahian itu, dibawa semuanya sebagai saksi. Di muka Tuanku Laras, Dubalang Lingki menerangkan dengan sebenarnya. Dikatakannya bahwa pisau itu ditangkapnya di tangan Kacak. Dan dikatakannya pula Kacak melawan Midun 3 orang dengan temannya. Kemudian Midun dan Kacak ditanyai pula oleh Tuanku Laras. Saksi-saksi dipanggil semuanya, lalu ditanyai. Dengan berani, mereka itu menerangkan dari awal sampai ke akhir peristiwa itu. Meskipun Kacak kemenakan Tuanku Laras, tetapi semua berpihak kepada Midun. Setelah sudah pemeriksaan itu, Midun disuruh pulang. Begitu pula segala saksi-saksi semuanya pulang. Tuanku Laras mengatakan bahwa bila nanti dipanggil, mesti datang sekaliannya. Tuanku Laras berkata kepada penghulu kepala, katanya, "Perkara ini saya pulangkan kepada penghulu kepala dan kerapatan penghulu. Kurang pantas dan tidak laik rupanya kalau saya yang memeriksa. Sungguh pun demikian, penghulu kepala tentu maklum." "Baiklah tuanku," jawab penghulu kepala. "Insya Allah akan saya periksa dengan sepatutnya hingga menyenangkan hati tuanku." Tiga hari kemudian daripada itu, Midun dipanggil penghulu kepala. Kacak dan saksi-saksi pun dipanggil semua. Pak Midun, Haji Abbas, dan Pendekar Sultan pergi pula akan mendengarkan putusan itu. Orang banyak pula datang akan mendengarkan. Perkara Midun itu diperiksa oleh kerapatan di kampung itu yang dikepalai oleh penghulu kepala sebagai ketuanya.
Mula-mula Midun ditanya, setelah itu Kaca. Kemudian segala saksi-saksi yang hadir dalam perkelahian itu. Setelah diperbincangkan panjang lebar, maka perkara itu diputuskan oleh penghulu kepala. Midun harus ronda kampung setiap malam, lamanya 6 hari. Midun dipersalahkan membalas dendam kepada Kaca, karena kedua orang itu telah lama bercedera. Setelah perkara itu diputuskan, Haji Abbas pun berdatang katanya, penghulu kepala dan kerapatan yang hadir. karena perkara ini sudah diputuskan, Saya sebagai guru dan Bapak Midun mohon bicara sepatah kata. Saya amat bersenang hati atas putusan itu, karena Midun membela jiwa seseorang perempuan. Sekarang ia dihukum harus ronda malam 6 hari. Hukumannya yang diputuskan itu memang seadil-adilnya dan telah pada tempatnya pula. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kerapatan dan kepada penghulu kepala. Kerapatan itu diam. Seorang pun tak ada yang menjawab perkataan Haji Abbas yang amat dalam artinya itu. Mereka berpandang-pandangan seorang akan seorang. Tetapi tak ada yang berani menjawab. Demikianlah halnya sampai kerapatan itu disudahi dan orang pulang semua. Sampai di rumah Midun, Haji Abbas berkata, Pak Midun, orang rupanya hendak mencelakakan anak kita. Kita yang tua harus ingat-ingat dalam hal ini. Hal ini tidak boleh kita permudah-mudah saja lagi. Orang lain sudah campur dalam perkara Midun dengan Kaca. Asal kita ikhtiarkan, kalau akan binasa juga, apa boleh buat? Maklumlah Pak Midun. Saya kurang mengerti akan wujud perkataan Haji itu, jawab Pak Midun dengan heran. Sudah setua ini Pak Midun, belum tahu juga akan wujud putusan itu, ujar Haji Abbas. Kilat beliung sudah ke kaki, kilat cermin sudah ke muka. Anak kita masa ini dalam bahaya. Kita harus beringat-ingat benar. Setelah mereka itu berteguh-teguh janji, maka pulanglah ke rumah masing-masing. Midun pun pergi mencari kawan, akan teman pergi ronda. Pendekar Sultan dengan teman dan muridnya 20 orang, dan Midun dengan kawan-kawannya ada pula 12 orang. Mereka itu mufakat bagaimana harus menjalankan ronda itu dan menetapkan tanda-tanda kalau ada sesuatu bahaya bertemu. Setelah sudah, mereka itu semuanya mulailah menjalankan ronda. 5 malam telah lalu adalah selamat saja, tidak kurang suatu apa-apa. Ketiga Bapak Midun dengan temannya ingat benar menjaga keselamatan di kampung itu dalam 5 malam yang sudah. Midun sendiri, sebagai ketua dari kawan-kawannya, membagi-bagi ronda itu berempat-empat. Sekarang tinggal lagi malam yang penghabisan. Mereka sekarang harus ingat-ingat benar, karena ia merasa bahwa malam itu seakan-akan ada bahaya yang akan datang. Midun mengatur dengan baik bagaimana harus melakukan ronda malam itu. Demikian pula pendekar Sultan dengan anak muridnya. Midun dan Maun malam itu tidak bercerai. Keduanya lengkap dengan senjata, mana yang perlu. Kira-kira pukul 3 malam, Midun ronda melalui rumah istri Kaca. Tiba-tiba Midun berhenti karena mendengar sesuatu bunyi di rumah Kaca. Midun terkenang akan nasihat bapaknya. Bagaimana melihat orang dalam malam yang gelap. Maka ia pun merebahkan diri dan menangkuk, lalu melihat ke arah rumah Kaca. Di halaman rumah,
kelihatan oleh Midun sesuatu sosok tubuh, dan ada pula seorang yang sedang membuka pintu rumah. Tak jauh di halaman tampak pula seorang lagi. Dengan perlahan-lahan Midun berkata kepada Maun, "Hei, maling, pergilah panggil Bapak Pendekar dan kawan-kawan supaya dapat kita mengepung. Masih ada waktu." Dia baru mulai membuka pintu. Ingatlah, segala pekerjaan ini harus dilakukan dengan perlahan-lahan benar, supaya kita jangan diketahuinya. Dengan tidak menyahut sepatah jua, Maun pergilah. Tidak lama antaranya, datanglah pendekar Sutan dengan Maun. Pekerjaan itu dilakukan dengan diam-diam dan hati-hati benar. Midun bertanya dengan berbisik, "Sudah siapkah, Bapak?" "Sudah," ujar pendekar Sutan. "Pada keliling rumah ini agak jauh sedikit. Orang sudah bersiap. Sudah saya perintahkan mengepung rumah. Takkan dapat maling melarikan diri. Mereka itu hanya menanti perintah kita saja. Sudah saya katakan kepadanya, siapa yang lari, pukul saja." Dengan sabar, Midun dan kawan-kawannya menantikan maling itu keluar supaya dapat tanda buktinya apabila ditangkap. Sudah dimufakati bahwa yang akan menyerang ialah Midun dan pendekar Sutan. Maun siap akan membela, manakala di antara mereka kedua ada yang kena dalam perkelahian itu. Ada sejam kemudian, keluarlah maling itu sambil memikul barang curiannya. Ketika hendak turun janjang, kakinya tergelincir, lalu ia jatuh. Pukulan Midun tiba di kepalanya. Dengan segera, maling itu bangun sambil mencabut pisau, hendak membalas. Tetapi Midun segera mendahului, memukul dengan gadas sekali lagi. Pukulan itu tepat kena pada kening maling itu, lalu terjatuh tidak bergerak lagi. Ketika itu, Maun telah ada pada sisinya, lalu berkata, "Biarkanlah orang ini saya ikat dengan tali. Yang seorang lagi dapat saya pukul, tetapi karena kurang tepat, masih kuat ia melarikan diri. Pergilah, tolong Mama Pendekar. Beliau sudah bergumul dengan maling itu. Nyata kedengaran pada saya bahwa orang itu belum tertangkap." Dengan tidak berkata sepatah jua, Midun melompat pergi, mendapatkan pendekar Sutan. Didapatinya maling itu sudah pingsan terhantar di tanah. Pendekar Sutan kena pisau pada pangkal lengannya. Untung tidak berat lukanya. "Dalam luka Bapak," ujar Midun dengan cemas. "Tidak," jawab pendekar Sutan. "Waktu saya menangkapnya, kaki saya terperosok ke dalam lubang tempat orang memeram pisang. Ketika itulah saya kena ditikamnya. Untung dapat juga saya menangkis. Kalau tidak, tentu tepat kena saya, dan hanya bangkai yang akan engkau dapati di sini. Engkau bagaimana?" "Selamat," ujar Midun. "Orang itu sudah diikat Maun. Marilah kita ikat pula orang ini." "Yang satu lagi kemana?" ujar pendekar Sutan. "Bukankah engkau mengatakan mereka 3 orang banyaknya?" "Biarlah Bapak," kata Midun pula. "Asal yang 2 ini dapat, sudahlah. Tentu ia sudah melarikan diri. Ia ada juga kena dipukul oleh Maun. Besok tak dapat tiada yang lari itu akan tertangkap juga. Asal yang 2 ini dipaksa menyuruh menunjukkan temannya yang seorang itu. Sungguh pun demikian, boleh jadi ia sudah ditangkap kawan-kawan." Haji Abbas, karena suraunya berdekatan dengan rumah istri Kaca, mendengar perkelahian itu. Memang Haji Abbas tidak tidur semalam-malaman itu, mendengar kalau-kalau ada yang terjadi atau orang memanggil dia.
Ia segera turun dengan melalui jendela surau. Tiba-tiba terasa olehnya seakan-akan ada orang yang hendak bertumbuk dengan dia. Dengan tidak berpikir lagi, Haji Abbas memainkan kakinya. Orang itu berteriak, "Ah, saya kaca! Mengapa dipukul? Aduh!" Mendengar suara itu, Haji Abbas menghilang di dalam gelap. Akan kedua maling itu sudah diikat. Lalu diiringkan mereka beramai-ramai ke rumah penghulu kepala. Barang-barang curian itu dibawa Maun semuanya. Maklumlah anak muda-muda. Tentu mereka tak kurang melekatkan tangan kepada maling itu hingga sampai ke rumah penghulu kepala. Ketika itu hari sudah lewat pukul 4 pagi. Karena penghulu kepala di rumah istrinya yang seorang lagi, lalu dibawa kedua maling itu ke rumah Tuanku Laras. Biasanya, pada tiap-tiap kampung yang di bawah pemerintahan Tuanku Laras itu, diadakan orang tong-tong. Tong-tong itu digantungkan pada tiap-tiap rumah jaga dan dijagai oleh 2 orang sekurang-kurangnya. Manakala ada bahaya, barulah tong-tong itu boleh dibunyikan, misalnya kebakaran, kemalingan, dan lain-lain yang semacam itu. Pada tiap-tiap bahaya, berlain-lainan cara orang membunyikannya. Yang lazim, jika kebakaran, terus-menerus saja bunyi tong-tong itu. Kalau kemalingan, lain lagi macam bunyinya. Pada malam kemalingan di rumah kaca itu, amat sibuk bunyi tong-tong. Bersaut-sautan kampung yang sebuah dengan kampung lain. Akan memberitahukan bahwa ada bahaya. Mendengar bunyi tong-tong itu, orang maklum sudah bahaya apa yang terjadi. Masa itu mana yang berani berlompatan turun ke halaman dengan senjatanya. Mereka itu terus lari ke rumah jaga, menanyakan di mana kemalingan. Tetapi si penakut memperbaiki selimutnya. Ada pula yang bangun memeriksa pintu, dan ada pula yang duduk saja ketakutan di dalam rumahnya. Demikian pula halnya Tuanku Laras. Ketika ia mendengar bunyi tong-tong itu, ia terkejut lalu bangun. Tuanku Laras amat heran mendengar bunyi tong-tong. Karena sudah hampir 5 tahun sampai waktu itu, belum pernah ada bahaya yang terjadi di kampung itu pada pikirannya. Tak dapat tiada, ada orang maling menjarah dari negeri lain ke kampung ini. Atau boleh jadi... Tetapi mengapa penghulu kepala pulang ke rumah istrinya di kampung lain? Maka ia pun segera memakai baju malam, diambilnya terkul. Ia terjun ke halaman, diiringkan oleh 2 orang dubalang. Tiada jauh Tuanku Laras berjalan. Sudah kelihatan olehnya suluh berpuluh-puluh buah. Di muka, tampak 2 orang yang sudah terikat, dan di belakang amat banyak orang mengiringkannya. Mereka itu semua menuju ke rumah Tuanku Laras. Dengan segera, seorang dubalang disuruh Tuanku Laras membawa maling itu ke kantornya. Kedua maling itu tidak dapat ditanyai malam itu, karena berlumur darah dan letih. Baru saja sampai di beranda kantor, mereka pingsan tidak sadarkan diri lagi. Tiap-tiap orang sepanjang jalan mengirimkan sepak terjang kepada maling itu. Orang banyak itu disuruh pulang oleh Tuanku Laras semua. Pendekar Sutan, Maun, dan Midun dipanggil ke dalam oleh Tuanku Laras. "Di mana kamu tangkap maling ini?" ujar Tuanku Laras. Midun lalu menerangkan bahwa kemalingan itu di rumah Engku Muda Kaca. Segala tanda bukti diperlihatkannya semua. Kemudian diceritakannya bagaimana caranya menangkap maling itu sejak dari bermula sampai tertangkap. Pendekar Sutan luka tidak dikatakan Midun. Mendengar cerita Midun, Tuanku Laras mengangguk-anggukan kepala saja. Tetapi pada mukanya nyata ada sesuatu yang terpikir dalam hatinya. Setelah habis
Midun bercerita, Tuanku Laras bertanya, Kaca ada di rumah istrinya? Tidak, tuanku, Jawab Midun. menurut keterangan istrinya, ia pulang ke rumah istrinya yang lain. Tetapi ke rumah istri beliau yang mana, tidaklah hamba tahu. Baru saja habis Midun berkata, penghulu kepala datang dengan terengah-engah. Rupanya penghulu kepala berlari dari rumah istrinya di kampung lain karena mendengar bunyi tong-tong. Setelah lepas lelahnya, maka Tuanku Laras dibawa penghulu kepala bercakap ke dalam sebuah bilik kantor itu. Kira-kira setengah jam, baru keduanya keluar dengan muka masam. Maka Tuanku Laras berkata, Midun, karena kedua orang maling ini masih pingsan, belum boleh ditanyai, kamu pulang saja dahulu. Nanti bila mana saya panggil, hendaklah segera engkau datang. Baiklah, tuanku, kami mohon izin, ujar Midun dengan hormatnya. Sampai di rumah, Midun menceritakan kepada ayah bundanya kejadian pada malam itu. Ibu bapak Midun berbesar hati dan meminta syukur kepada Tuhan seru sekalian alam. Karena anaknya ada selamat saja, terhindar daripada bahaya. Tetapi dalam hati, Midun timbul suatu perasaan yang ganjil. Ketika ia mengenangkan perkataan Tuanku Laras menanyakan kaca, dan ketika penghulu kepala membawa Tuanku Laras bercakap ke dalam bilik. Sebab itu, ia ingin hendak mengetahui bagaimana kesudahan pemeriksaan perkara itu. Pak Midun mengangguk-anggukkan kepala saja. Ia telah maklum seluk-beluk perbuatan orang hendak mencelakakan anaknya. Apalagi kabar yang dikatakan Haji Abbas dengan rahasia kepadanya tentang kejadian malam itu makin meneguhkan kepercayaannya. Ngeri Pak Midun memikirkan jika anaknya dapat bahaya pula. Tetapi senang pula hatinya karena hal yang sangat mengerikan itu sekarang sudah terlepas. Ketika Midun, ayah bunda, dan adik-adiknya sudah makan, pagi itu kedengaran orang batuk di halaman. Orang yang batuk itu ialah Haji Abbas. Ia naik ke rumah. Setelah Haji Abbas duduk, kopi dan penganan pun dihidangkan oleh Ibu Midun. Tidak lama kemudian, Haji Abbas berkata, Maklumlah Pak Midun sekarang, apa wujud orang menghukum Midun 6 hari itu. Sedang Pak Midun mengangguk-anggukkan kepala, menyatakan kebenaran perkataan Haji Abbas, Pendekar Sutan dan Maun naik pula ke rumah. Baru saja Pendekar Sutan duduk, Haji Abbas berkata sambil tersenyum dan menyindir, Midun, saya dengar kabar bapakmu kena tikam semalam. Hampir saja kita berkabung hari ini. Waktu saya mendengar kabar itu, saya menyangka tentu Midun terburai perutnya kena pisau. Sedang bapaknya yang sudah termasyhur pendekar lagi kena. Bahkan pula anaknya. Kiranya terbalik. Anak selamat, tetapi bapak... sungguh tak ada pendekar yang tidak bulus. Benar, ujar Pak Midun pula sambil tersenyum, menyela perkataan Haji Abbas akan mengganggu Pendekar Sutan. Agaknya langkah Pendekar Sutan sumbang malam tadi. Yang patut langkah maju, mundur ke belakang. Dan boleh jadi juga terlampau tinggi membuang tangan ketika itu pisau bersarang ke rusuk Pendekar Sutan. Seisi rumah riuh tertawa. Tetapi Pendekar Sutan merah mukanya mendengar sindiran mereka berdua. Ia pun berkata, Mengatakan saja memang gampang.
Jika Haji atau Pak Midun sebagai saya semalam, barangkali berbunyi cacing-cacing gelang di perut ketakutan. Setidak-tidaknya Putih tapak melarikan diri. Sebabnya, pertama, orang yang bertentangan dengan saya itu tidak sembarang orang. Saya kenal benar akan dia. Kedua, kaki saya terperosok masuk ke lubang. Dalam pada itu tikaman bertubi-tubi pula datangnya. Ketiga, hari gelap amat sangat. Sedikit saja salah menangkis, celaka diri. Keempat, pikiran tak pula senang memikirkan anak sedang berkelahi. Biarpun Midun pendekar, begitu pula Maun, keduanya masih muda-muda. Belum tahu tipu muslihat perkelahian. Lagi pula maling itu siap dengan alat senjatanya. Tetapi kita tidak demikian benar. Mendengar perkataan pendekar Sultan, mereka keduanya berdiam diri. Lalu Haji Abbas berkata, Berbahaya juga kalau begitu. Cobalah ceritakan, supaya kami dengar. Siapa dan bagaimana orang yang berkelahi dengan pendekar itu? Untung dia dengan saya bertentangan, ujar pendekar Sultan memulai ceritanya. Orang itu ialah Maatang, seorang perampok, penyamun, pemaling, ya, seorang pembatak yang amat jahat. Nama Maatang telah dikenali orang di mana-mana sebab kejahatannya. Keberaniannya dan ketakasan Maatang pun sudah termasyur. Ia sudah 3 kali dibuang menjadi orang rantai. Ketiga kali pembuangannya itu ialah perkara pembunuhan dan perampokan di Palembayan dahulu. Sungguh pun demikian, perangainya yang jahat itu tidak juga berubah. Macam-macam kata orang tentang keberanian Maatang. Ada yang mengatakan ia kebal, tidak luput oleh senjata. Ada yang mengatakan kepandaiannya bersilat sebagai terbang di udara. Bahkan ada pula orang yang mengatakan bahwa ia tahu halimunan. Hati siapa tak akan kecut? Siapa yang tak akan gentar berhadapan dengan orang macam itu? Apalagi hatinya hati binatang, tidak menaruh kasih mesra kepada sesamanya manusia. Asal akan beroleh uang, apa saja mau ia mengerjakannya. Nyawa orang dipandangnya sebagai nyawa ayam saja. Untung juga saya mengetahui Maatang itu setelah hadir di kantor Tuanku Laras. Jika sebelum itu saya mengetahui Maatang, boleh jadi bergoyang iman saya dan saya binasa olehnya. Semalam, ketika saya mendekati akan memukul kepala Maatang itu, terinjak olehku ranting kayu. Bunyi itu didengarnya. Lalu ia berbalik. Saat itu saya pergunakan, saya gada mukanya. Dengan tangkas, ia mengelak. Dicabutnya pisau dari pinggangnya. Hal itu tampak terbayang kepadaku. Saya tangkis pisau itu, lalu kami pun bergumul. Dalam perkelahian itu, saya selalu maju dan merapatkan diri, sebab ia berpisau dan hari gelap. Sedikit pun tak saya beri kesempatan ia menikam. Maatang dapat saya tangkap dan saya empaskan ke pohon kayu. Jangankan ia terempas, melainkan seakan-akan tak menjejak tanah ia rupanya. Sebagai kilat cepat, Maatang berbalik dan menikam saya. Ketika itu, saya menyalahkan tikaman itu. Kaki saya terperosok masuk lubang pemeram pisang. Pangkal lengan saya pun kena. Waktu itu belum terasa apa-apa oleh saya kena pisau.
Saya tarik kaki saya kuat-kuat, lalu saya menidurkan diri, tetapi siap menanti. Dengan muslihat itu, pada pikiran Ma Atang tepat saja kena tikamannya. Dengan amuk sambil lari, diulangnya menikam saya sekali lagi. Masa itulah ia dapat saya kenai. Tepat benar kaki saya mengenai, maaf Ibu Midun, kemaluannya. Ia pun jatuh pingsan, dan Midun sudah datang mengikatnya. Segala isi rumah ngeri mendengar cerita pendekar Sutan. Lebih-lebih Ibu Midun. Sebentar-sebentar ia menjerit. Maklumlah seisi rumah itu sekarang, bagaimana keadaan pendekar Sutan malam itu. Sebab itu, Haji Abbas dan Pak Midun tidak lagi memperolok-olokkan adiknya. Kemudian Haji Abbas bertanya pula, "Engkau bagaimana pula lagi dengan musuhmu, Midun?" "Bagi saya mudah saja, Bapak," ujar Midun. "Ketika Bapak, pendekar, dan Maun datang, kami mufakat lalu berbagi-bagi. Yang di jalan bagian Maun, yang di pintu gapura bagian Bapak pendekar Sutan, dan yang masuk rumah bagian saya. Maun kami larang menyerang, supaya dapat menolong kami kalau ada yang kena. Sungguh pun demikian, ia selalu siap. Saya tahu bahwa jarak maling itu dengan temannya berjauhan. Saya pun merangkak ke tangga di pintu tempat ia masuk. Karena anak tangga itu betung, dengan mudah saya buka anaknya sebuah. Saya pun berdiam diri dekat tangga itu, menantikan dia turun. Tidak lama, maling itu turun sambil memikul barang curiannya. Waktu ia turun semata anak tangga, kakinya tergelincir, jatuh ke bawah. Ketika itulah saya gada kepalanya sekuat-kuat tenaga saya. Saya sangka tentu ia terus pingsan, tetapi tidak. Ia bergerak lagi hendak menyerang saya. Saya pukul lagi mukanya. Ia pun pingsan tak sadar dirinya. Setelah tamat pula cerita Midun, Haji Abbas bertanya pula, "Engkau, bagaimana pula dengan musuhmu, Maun?" "Saya tidak menyerang, melainkan berdiam diri saja dekat jalan," ujar Maun. "Waktu saya mendengar Mamak pendekar Sutan berkelahi, tiba-tiba saya bertumbuk dengan seseorang yang rupanya hendak melarikan diri. Dengan segera saya pukul akan dia. Entah kepala, entah punggungnya yang kena, saya tidak tahu. Tetapi dia terus lari juga. Kalau saya kejar, tentu dapat. Tetapi saya tidak menepati janji. Lagi pula, saya takut akan digada teman-teman yang sudah berkeliling mengepung rumah itu. Saya segera mendapatkan Midun, dan dia saya suruh menolong Mamak pendekar. Maling yang dipukul Midun itu, lalu saya ikat." Haji Abbas mengangguk-anggukkan kepala, terkenang kepada kaca yang mengaduh kena kakinya semalam itu. Menurut pikiran Haji Abbas, tak dapat tiada orang yang lari dipukul Maun dan yang kena sepaknya itu ialah kaca. Setelah adik-adik Midun disuruh pergi bermain, lalu Haji Abbas berkata, "Midun dan Maun, cerita bapakmu tadi banyak yang patut engkau ambil jadi teladan. Demikianlah hendaknya muslihat jika berkelahi dengan orang yang memegang pisau. Dalam perkelahian yang tidak memakai pisau pun ada juga tipunya. Misalnya, mengumpan orang dengan pura-pura menyumbangkan langkah. Tetapi manakala dalam perkelahian banyak, artinya engkau seorang dipersama-samakan orang, jangan sekali-sekali maju. Hendaklah engkau selalu mengundurkan diri sambil menangkis serangan orang. Dan kalau dapat, carilah tempat yang 3 persegi, yang dinamakan orang kandang sudut.
Di tempat itu, sukarlah orang mengenai kita." Maka Haji Abbas menerangkan dengan panjang lebar bagaimana tipu muslihat dalam perkelahian kepada Midun dan Maun. Untuk menjadi misal, Haji Abbas menceritakan keadaannya dengan Pak Midun semasa muda. Kemudian Haji Abbas menyambung perkataannya. "Rupanya waktu Maatang berkelahi dengan pendekar Sultan, nyata bahwa Maatang hendak membunuh lawannya benar. Jika saya tidak salah tampa, tak dapat tiada. Pendekar Sultan disangkanya Midun. Orang yang dipukul Maun itu, pada hemat saya tentu Kaca. Sudah dapat pukulan dari Maun, dapat pula bagian dari saya. Tetapi Kaca sekali-kali tidak tahu bahwa sayalah yang bertemu dengan dia. Ingatlah, hal ini harus dirahasiakan benar-benar. Cukuplah kita yang 6 orang ini saja mengetahuinya. Perkara Midun ini rupanya sudah dicampuri orang tua-tua. Sebab itu jika kurang hati-hati, tentu kita celaka. Kita ini hanya orang biasa saja. Tetapi Kaca, kemenaan Tuanku Laras. Yang akan datang, hendaklah engkau ingat-ingat benar dalam hal apapun jua. Midun, ingat sebelum kena. Hemat sebelum habis. Jerat serupa dengan jerami. Baiklah Bapak, ujar Midun. Hingga ini ke atas, saya akan berhati-hati benar. Dalam pada itu jika sudah saya ikhtiarkan, tetapi datang juga bencana atas diri saya, apa boleh buat Bapak? Dari sehari ke sehari, Midun menanti panggilan, tidak juga datang. Habis hari berganti pekan, habis pekan berganti bulan. Midun tidak juga dipanggil, akan diperiksa tentang maling yang ditangkapnya itu. Ada yang mengatakan bahwa maling itu sudah dikirim ke Bukit Tinggi. Setengahnya pula berkata, "Sungguh amat ajaib perkara ini. Semalam kemalingan di rumah istri Kaca, besoknya Kaca jatuh sakit. Padahal Kaca tidak ada di rumah istrinya malam kemalingan itu. Dan lagi perkara itu didiamkan saja, seolah-olah ada berudang di balik batu. Jangan-jangan pencurian itu ada bertali dengan sesuatu hal yang muskil, yang tidak diketahui orang." Demikianlah perkara itu. Terapung tak hanyut, terendam tak basah. Hingga sampai Kaca sembuh, Midun belum juga terpanggil. 6. Pasar malam. Matahari telah turun menjelang. Tirai peraduan di balik bumi meninggalkan cahaya yang merah kuning, laksana emas baru disepuh di pinggir langit di pihak barat. Burung-burung berterbangan pulang ke sarangnya. Dengan tergesa-gesa sambil berkotek memanggil anak, masuklah ayam ke dalam kandang, karena hari telah samar muka. Cengkrik mulai berbunyi bersaut-sautan, menyatakan bahwa hari sudah senja kala. Ketika itu sunyi senyap. Seorang pun tak ada kelihatan orang di jalan. Di jembatan pada sebuah kampung, kelihatan 3 orang duduk berjuntai. Mereka duduk seakan-akan ada suatu rahasia yang dimufakatkannya, yang tidak boleh sedikit juga didengar orang lain. Sambil melihat ke sana kemari, kalau-kalau ada orang lalu lintas, mereka itu mulai bercakap-cakap. Sebulan lagi, ada pacuan kuda dan pasar malam di Bukit Tinggi, kata seorang di antara mereka itu, yang tidak lain dari Kaca
memulai percakapannya. Saat itulah yang sebaik-baiknya bagi kita akan membalaskan dendamku selama ini kepada Midun. Tak dapat tiada, tentu Midun pergi pula melihat keramaian itu. Orang kampung telah tahu semua bahwa saya bermusuh dengan dia. Jadi kalau dia saya binasakan di sini, malu awak kepada orang. Tentu orang kampung syak wasangka kepada saya saja kalau ada apa-apa kejadian atas diri Midun. Lagi pula, ia tak pernah keluar, hingga sukar akan mengenalnya. Oleh sebab itu, telah bulat pikiran saya bahwa hanya di Bukit Tinggilah saya dapat membinasakannya. Bagaimanakah pikiran Lenggang? Sukakah Lenggang menolong saya dalam hal ini? Budi dan cerih Lenggang itu, insya Allah tak akan saya lupakan. Bila yang dimaksud sampai, saya berjanji akan memberi sesuatu yang menyenangkan hati Lenggang. Cita-cita Engku Muda itu mudah-mudahan sampai, jawab Lenggang sambil melihat keliling, takut kalau-kalau ada orang mendengar. Kami berdua berjanji menolong Engku Muda sedapat-dapatnya. Jika tak sampai yang dimaksud, tidaklah kami kembali pulang. Tidak lalu dendang di darat kami layarkan. Tak dapat dengan yang lahir, dengan batin kami perdayakan. Sebab itu, apa yang kami kerjakan di Bukit Tinggi, sekali-kali jangan Engku Muda campuri, supaya Engku Muda jangan terbawa-bawa. Biarkanlah kami berdua dan dengar saja oleh Engku Muda bagaimana kejadiannya. Ada 2 jalan yang harus kami kerjakan. Tetapi, maklumlah Engku Muda, tentu dengan biaya. Lain daripada itu, ingatlah, Engku Muda, rahasia ini hanya kita bertiga saja hendaknya yang tahu. Pandai-pandai Engku Muda menyimpan. Sebab hal ini tidak dapat dipermudah karena perkara jiwa. Seharusnya saya yang akan berkata begitu, ujar Kaca sambil mengeluarkan uang kertas Rp25 dari koceknya. Lalu diberikannya kepada Lenggang. Bukankah tuan-tuan membela saya? Masa akan saya bukakan rahasia ini? Biar apapun akan terjadi atas diri Lenggang kedua, jangan sekali-kali nama saya disebut-sebut. Saya ucapkan, moga-moga yang dimaksud sampai, karena bukan main sakit hatiku kepada Midun, anak si peladang jahanam itu. Jika dia sudah luput dari dunia ini, barulah senang hati saya. Sekarang baik kita bercerai-cerai. Kalau terlalu berlama bercakap-cakap, jangan-jangan dilihat orang. Setelah ketiganya berteguh-teguhan janji bahwa rahasia itu akan dibawa mati, maka mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Lenggang dengan temannya sangat bersuka hati mendapat uang itu. Gelak mereka jadi terbahak-bahak, Lenggangnya makin jadi, tak ubah sebagai namanya pula. Bahaya apapun yang akan menimpa mereka kelak, sedikit pun tidak dipedulikan Lenggang. Memang, Lenggang sudah biasa menerima upah semacam itu. Pekerjaan itu sudah biasa dilakukannya. Sudah banyak ia menganiaya orang, satu pun tak ada orang yang tahu. Pandai benar ia menyimpan rahasia dan melakukan penganiayaan itu. Jika ada yang menaruh dendam kepada seseorang dengan uang RM1 atau RM5 saja, telah dapat Lenggang disuruh akan membinasakan orang itu. Pekerjaan itu dipandangnya mudah saja, karena sudah biasa. Akan membinasakan Midun itu, tidak usah ia berpikir panjang. Karena hal itu gampang saja pada pikirannya.
Hanya yang dipikirkan Lenggang, tentu ia mendapat upah amat banyak dari Kaca, jika yang dimaksudkannya sampai. Kaca seorang kaya, sedangkan bagi permintaan yang pertama diberinya Rp25, padahal belum apa-apa lagi. Akan mengambil jiwa Midun, seorang yang boleh dikatakan masih kanak-kanak, tak usah dihiraukannya. 2 pekan lagi akan diadakan pacuan kuda di Bukit Tinggi. Tetapi sekali ini pacuan kuda itu akan diramaikan dengan pasar malam lebih dahulu. Kabar pasar malam di Bukit Tinggi itu sudah tersiar kemana-mana di tanah Minangkabau. Hal itu sudah menjadi buah tutur orang. Di mana-mana orang mempercakapkannya. Karena pasar malam baru sekali itu akan diadakan di Bukit Tinggi. Demikian pula Midun, yang pada masa itu sedang duduk-duduk di surau menanti waktu asar bersama Maun. Pasar malam itulah yang selalu diperbincangkan. Alangkah ramainya keramaian di kota sekali ini, Maun, kata Midun memulai percakapan itu. Kabarnya, alat sekali ini akan sangat ramai sekali, sebab disertai dengan pasar malam. Di pasar malam itu, orang mempertunjukkan berbagai-bagai kerajinan, ternak, hasil tanah, dan lain-lain sebagainya. Segala pertunjukan itu, mana yang bagus diberi hadiah. Permainan-permainan tentu tidak pula kurang. Tak inginkah Maun pergi ke Bukit Tinggi? Saya berhajat benar, hendak melihat keramaian sekali ini. Kepada ayah, saya sudah minta izin. Tetapi hati beliau agak berat melepas saya. Berhubung dengan Kaca yang selalu mengintai hendak menerkam masalnya. Sungguh pun demikian, beliau izinkan juga, asal saya ingat-ingat menjaga diri. Memang saya ingin pergi ke Bukit Tinggi, ujar Maun. Sejak kecil, belum pernah saya melihat pasar malam. Bagi saya tak ada alangan apa-apa. Perkara Kaca yang engkau katakan itu, saya juga merasa khawatir. Ia selalu mengintai-intai, Midun. Kepada saya sendiri, kalau bertemu agak lain pandangnya. Tetapi tidak saya pedulikan. Kemarin, waktu kita pergi sembahyang Jumat, ada kita berjumpa dengan seorang yang belum pernah saya bertemu, apalagi dikenal. Orang itu saya lihat memandang kepada kita dengan tajam. Sudah kenalkah engkau kepada orang itu? Bukankah engkau ada ditegurnya? Tidak. Sekali-kali tidak. Saya heran karena saya ditegurnya dengan sopan benar. Padahal ia belum saya kenali. Saya rasa tentu ia tidak orang jahat. Sebab ada juga ia sembahyang. Tetapi waktu kita bertemu dengan dia kemarin, darah saya berdebar. Entah apa sebabnya, tidaklah saya tahu. Malam tadi tak senang sedikit juga hati saya. Ada saya tanyakan kepada Bapak Pendekar akan orang itu. Bapak Pendekar menerangkan bahwa orang itu bukanlah orang kampung sini. Tetapi beliau kenal namanya, dipanggilkan orang Lenggang. Dahulu memang dia seorang jahat, pemaling dan pencuri. Kedatangannya kemari tidak beliau ketahui. Beliau katakan pula bahwa Lenggang itu acap kali kelihatan pergi ke rumah famili Tuanku Laras. Karena itu, menurut tilikan beliau, Lenggang tentu sudah baik sekarang, apalagi telah sembahyang. Kalau tidak, tentu ia tidak berani menampakkan diri ke rumah Tuanku Laras. Sungguh demikian, beliau suruh saya hati-hati juga menjaga diri. Jangan lengah sedikit juga. Musuh dalam selimut, kata beliau. Perasaan saya juga begitu, Midun. Lain perasaan saya waktu melihat orang itu kemarin. Untung beliau telah maklum.
Saya sudah berniat juga hendak mengatakannya kepadamu. Sudah jauh kita diamat-amatinya juga. Ngeri saya melihat rupanya, bengis dan menakutkan sungguh. Ingat-ingat Midun, kita harus hati-hati supaya jangan binasa. Yang sejengkal itu tak mau jadi sedepa, kawan. Tak usah kita khawatirkan, benar hal itu. Syakwasangka dan cemburu yang berlebih-lebihan merusakkan pikiran dan memindasakan diri. Jika nasib kita akan dapat malapetaka, apa boleh buat? Bukankah tiap-tiap sesuatu dengan takdir Tuhan? Jadi rupanya Midun menanti takdir saja, dan bila takdir itu datang, sudahlah. Sebenarnya kawan, tetapi engkau jangan pula salah pengertian. Bukan maksud saya berserah diri saja sebab takdir. Sekali-sekali tidak. Kita dijadikan Tuhan dan diberi pikiran secukupnya. Dengan pikiran itulah kita menimbang mana yang baik untuk keselamatan diri kita. Bukankah segala dua dijadikan Allah? Pilihlah dengan pikiran itu, mana yang akan dikerjakan. Kita wajib mengusahakan diri agar terhindar dari bencana dunia ini. Bila mana ikhtiar sudah dijalankan dan kita dapat malapetaka juga, itulah yang dinamakan nasib. Dan kalau kita sekarang sekonyong-konyong kena tombak misalnya, padahal tidak disengaja, itulah yang dikatakan takdir. Mengertikah engkau, Maun? Jadi tentu saja kita harus berhati-hati. Jika dapat dihindarkan, baik kita hindarkan, supaya jangan dapat bahaya. Tetapi bila tersesak ke padang rimba, terhentak ruas ke buku, apa boleh buat, wajib kita membela diri. Sekarang mengerti saya maksudmu itu. Nah, bilakah kita berangkat? Tak perlukah kita membawa apa-apa untuk dijual di kota akan belanja selama di sana? 3 hari pasar malam akan dimulai. Kita berangkat dari sini. Ya, uang simpananku ada 25 rupiah. Kamu adakah menyimpan uang? Ada. Saya rasa hanya sebanyak uang simpananmu. Mari kita perniagakan uang itu. Saya dengar kabar, lada dan telur amat mahal sekarang di Bukit Tinggi. Untungnya itulah untuk belanja. Lain daripada itu, kita tolong pula menjualkan lada ibu. Pada tepi jalan di pasar kampung itu, kelihatan lada, ayam dan lain-lain sebagainya. 2 orang muda memuat barang-barang itu ke dalam pedati. Setelah selesai, Midun dan Maun pun bersalam dengan ayah bunda masing-masing, yang ketika itu ada pula di sana, menolong memuat barang itu ke dalam pedati. Mereka kedua minta izin, lalu bersiap akan berangkat. Ketika Midun bersalam minta maaf kepada ibunya, lama benar tangannya maka dilepaskan ibunya. Amat berat hati ibu itu melepas anaknya ke Bukit Tinggi. Sungguh pun Bukit Tinggi tidak berapa jauh dari kampungnya. Tetapi tak ubah hal ibu Midun sebagai seorang yang hendak melepas anaknya berjalan jauh. Amat lain perasaannya, takut kalau-kalau anaknya dapat bahaya. Rasa-rasa tampak kepada ibu itu bahaya yang akan menimpa anaknya, karena Midun dimusuhi orang. Tetapi ia terpaksa harus melepas Midun, anak yang sangat dikasihinya itu. Maka berangkatlah Midun dan Maun menumpang pedati yang membawa barang-barangnya itu. Dari kampungnya ke Bukit Tinggi adalah semalam perjalanan dengan pedati. Ia berangkat pada petang hari Jumat. Pagi-pagi hari Sabtu, sebelum matahari terbit, sudah sampai di Bukit Tinggi. Di dalam perjalanan, keduanya adalah selamat saja. Belum tinggi matahari terbit, barang-barang yang dibawanya diborong oleh Cina dengan harga 160 rupiah. Setelah itu, keduanya pergi makan ke sebuah lepau nasi dan menghitung laba masing-masing.
Barang yang berpokok Rp50 dijual Rp100 dan beruntung Rp50. Penjualan lain kepunyaan ibunya Rp60. Disimpan mereka uangnya. Setelah dipotong biaya, lalu dibaginya kedua untung itu, yaitu Rp20 seorang. Sesudah makan, Midun berkata, "Sungguh, bukan sedikit untung kita, Maun. Patutlah Datuk Palindih lekas benar kayaknya. Belum lama ia jadi saudagar, sudah banyak ia membeli sawah. Uang yang diperniagakannya pun tidak sedikit, karena berpuluh pedati ia membawa barang-barang yang telah dibelinya. Maukah Maun berniaga pula nanti?" "Baik, saya pun amat suka berniaga," jawab Maun. "Jika pandai menjalankan perniagaan, memang lekas benar naiknya. Tapi jatuhnya mudah pula. Lihatlah Baginda Sultan itu. Dari sekaya-kayanya, jatuh jadi semiskin-miskinnya. Sekarang pikirannya pun tidak sempurna lagi." "Benar katamu itu. Karena Baginda Sultan sangat tamak akan uang dan sangat kikir pula. Ia dihukum Tuhan. Boleh jadi ia berniaga terlampau banyak mengambil untung, lalu dimurkai Allah. Kekikirannya jangan dikata lagi. Bajunya, baju hitam yang sudah berkilat lehernya karena tidak bercuci. Baunya pun tidak terperikan musuknya. Uang seduit dibalik-baliknya dulu, baru dibelanjakan." Maka mereka pun menanyakan kepada orang lepau itu, agar mereka kedua diizinkan bermalam di sana selama ada keramaian. Bagi orang lepau itu, karena dilihatnya Midun dan Maun orang baik-baik, tiadalah menjadi halangan. Mereka kedua menumpang di lepau itu. Setelah itu, Midun dan Maun berjalan akan melihat-lihat keramaian pasar malam. Pada kiri kanan jalan, dekat lepau itu sampai ke pintu gerbang, dihiasi dengan pelbagai suluran-suluran dan bunga-bungaan. Bergelung-gelung amat indah-indah rupanya. Pada tiap-tiap rumah sepanjang jalan, berkibaran bendera setiga warna. Dari jauh, sudah kelihatan pintu gerbang pasar malam itu. Tinggi di atas puncaknya, terpancang bendera Belanda yang amat besar, berombak-ombak ditiup angin. Tonggak pintu gerbang itu dililit dengan kain yang berwarna-warna. Pelbagai bunga-bungaan bersusun, amat beraturan, menyedapkan pemandangan. Midun dan Maun sampai di pintu gerbang itu. Dengan heran, mereka melihat keindahannya. Agak ke sebelah dalam sedikit, ada sebuah rumah yang amat kukuh. Bangun rumah itu tak ubah dengan balairung sari, buatan orang Minangkabau zaman dahulu. Sungguh tertarik hati melihat bangun rumah itu. Atapnya dari ijuk, berdinding papan berukir. Di tengah-tengah balai itu, ada sebuah pintu masuk yang amat besar. Jika orang hendak melihat pasar malam, harus melalui pintu balau itu. Di atas pintu itu, agak ke sebelah atas, ada kepala kerbau yang bertanduk. Kepala kerbau itu ialah menjadi suatu tanda kebesaran orang Minangkabau. Konon kabarnya, menurut cerita orang, pada zaman dahulu kala, orang Jawa datang ke Minangkabau akan menyerang negeri itu. Melihat kedatangan orang Jawa yang sangat banyak itu, orang Minangkabau khawatir, takut akan kalah perang. Oleh sebab itu, dicarinya akal akan menghindarkan bahaya itu. Maka dikirimnya seorang utusan oleh Raja Minangkabau kepada Panglima Perang orang Jawa itu, membawa kabar, mengatakan bahwa jika berperang, tentu akan mengorbankan jiwa manusia saja. Oleh karena itu, dimintanya berperang itu dihabisi dengan jalan mengadu kerbau saja. Manakala kerbau orang Minangkabau kalah, negeri itu akan diserahkan kepada orang Jawa. Tetapi kalau menang,
Segala kapal-kapal dengan muatannya harus diserahkan kepada orang Minangkabau. Permintaan itu dikabulkan oleh orang Jawa dengan segala suka hati. Maka dicarinya seekor kerbau yang amat besar. Tetapi orang Minangkabau mencari seekor anak kerbau yang sudah 3 hari tidak diberinya menyusu. Pada moncong anak kerbau itu diberinya berminang yang amat tajam. Setelah datang hari yang ditentukan, hadirlah rakyat kedua kerajaan itu. Ketika orang Jawa melihat anak kerbau orang Minangkabau, mereka tertawa dengan riangnya. Pasti kepada mereka itu bahwa ia akan menang. Tetapi setelah kedua kerbau itu dilepaskan ke tengah gelanggang, anak kerbau itu pun berlari-lari kepada kerbau besar orang Jawa itu, hendak menyusu, sehingga perut kerbau itu tembus oleh minang yang lekat di moncongnya. Kerbau orang Jawa itu mati, maka menanglah kerbau orang Minangkabau itu. Demikianlah ceritanya. Benar tidaknya cerita itu, wallahu alam. Balai itu dihiasi dengan amat bagus dan indahnya. Di atas balai itu, kelihatan beberapa orang engku-engku berdiri. Ketika Midun tercengang-cengang memperhatikan pintu gerbang itu, tampak olehnya huruf yang dibuat dengan air mas. Huruf itu terletak pada tengah-tengah gaba-gaba. Sedang Midun melihat-lihat, datang seorang dekat padanya. Midun menyangka tentu anak itu murid sekolah, lalu bertanya, Buyung, apakah bunyi bacaan yang tertulis pada gaba-gaba itu? Anak itu pun berkata, katanya, Pasar Malam. Midun meminta terima kasih kepada anak itu, kemudian berkata kepada Maun, Jika orang hendak masuk ke dalam, rupanya membayar. Mari kita beli pula yang seperti dibawa orang itu. Kita masuk ke dalam. Sesudah membeli karcis, lalu keduanya masuk. Belum lagi sampai ke tengah, mereka amat heran melihat kebagusan pasar malam itu. Pondok-pondok berdiri dengan amat teratur. Los-los pasar dihiasi dengan bermacam-macam bunga. Midun pergi, melihat-lihat keadaan di pasar itu. Mula-mula dilihatnya pada sebuah pondok, seorang perempuan menenun kain. Midun sangat heran melihat bagaimana cekatannya perempuan itu bertenun. Setelah lama diperhatikan, ia pun meneruskan perjalanannya pula, melihat yang lain-lain. Misalnya, cara menanam tumbuh-tumbuhan yang subur, pemeliharaan ternak yang baik, dan lain-lain sebagainya. Segala yang dilihat Midun di dalam pasar malam itu, diperhatikannya sungguh-sungguh. Setelah petang hari, baru mereka pulang ke Lepau Nasi. Ketika ia melalui sebuah los dekat pintu keluar, kedengaran olehnya orang berseru-seru. Katanya, lihatlah peruntungan saudara-saudara. Baik atau tidaknya nasib kelak dapat dinyatakan dengan mengangkat batu ini. Midun dan Maun tertarik benar hatinya hendak melihat. Lalu mereka pergi ke tempat itu. Midun melihat sebuah batu yang besar bertepikan suasa. Batu itu telah tua benar rupanya. Agaknya sudah berabad-abad umurnya. Tidak jauh daripada itu, ada pula terletak sebuah perdupaan. Bertimbun kemenyan yang ditaruhkan orang di sana. Maka bertanyalah Midun kepada orang yang berseru itu. Katanya, batu ini ialah batu keramat, pusaka dari Raja Pagaruyuang yang telah berabad-abad lamanya. Jawab orang itu, jika orang muda dapat mengangkat batu ini sampai ke atas kepala, tandanya orang muda akan berbahagia kelak. Tetapi bila tidak dapat, boleh saya pastikan bahwa nasib orang muda tidak baik akhir kelaknya. Dan barang siapa yang tidak percaya akan perkataan saya, tentu ia dikutuki batu keramat ini. Midun dan Maun amat takjub mendengar perkataan orang itu. Karena ia seorang alim pula, bersalahan sungguh pendapat orang ini dengan ilmu pengetahuannya. Pikirnya,
Ini tentu suatu tipu muslihat untuk pengisi kantung saja. Mengapakah hal yang semacam ini kalau dibiarkan saja oleh pemerintah? Bukankah hal ini bersalahan dengan ilmu pengetahuan dan agama? Orang ini barangkali tidak beragama, karena batu disangkanya dapat menentukan buruk baik untung orang. Sahabat sastra, demikian tadi pembacaan bagian kedua novel Sengsara Membawa Nikmat, karya tulis Sutan Sati. Bagaimana nasib Midun di tengah rencana jahat Kacak dan Lenggang saat menghadiri pacuan kuda di Bukit Tinggi? Simak terus kelanjutan kisah novel ini di bagian berikutnya.